ada stase KDP pada minggu 2, saya tidak mendapatkan tindakan yaitu berupa memandikan pasien dengan diagnosa yaitu hiperglikemi dengan adanya ulkus diabetes, ulkus DM. Memandikan pasien di sini bertujuan untuk membersihkan kulit dan menghilangkan bau badan pasien. Setelah itu memberikan rasa nyaman kepada pasien. Setelah itu ada merangsang ada peredaran darah. Setelah itu untuk mencegah dari infeksi kulit seperti itu. Sebelum saya melakukan tindakan tersebut, saya sudah mempersiapkan alat. Persiapan alatnya di sini berupa 2 baskom berisi air hangat dan ada 2 waslap. Setelah itu ada sabun, ada handuk dan 1 setel pakaian, selalu ada selimut dan ada underpad jika menggunakan underpad. Setelah itu ada perlak, sarung tangan, troli dan tempat pakaian kotor, terus ada pispot, terus ada bila perlu menggunakan minyak telon dan sebagainya seperti itu. Dan setelah saya selesai mempersiapkan alatnya, sebelumnya saya cuci tangan terlebih dahulu dan menggunakan APD yang sesuai dengan ketentuan. Dan saya sudah siap bertemu dengan pasien pada saat itu. Sebelumnya saya menjelaskan cara kerjanya pada pasien. Yang pertama itu adalah yang saya persiapkan adalah pintu jendela. Jika ada pintu, setelah gorden itu ditutup supaya privasi klien tersebut terjaga seperti itu. Selanjutnya selimut dan bantal dipindahkan dari tempat tidur. Nah, bila dibutuhkan di sini bantal bisa digunakan seperlunya seperti itu. Setelah selimut sudah dipindahkan, saya mendekatkan alat-alat tersebut kepada klien. Setelah itu saya tanyakan kepada klien apakah klien hendak BAB atau BAK seperti itu. Dan perawat pun di sini berdiri pada sisi kiri atau sisi kanan pasien sesuai dengan ketentuan di mana lebih nyaman seperti itu. Selanjutnya mencuci tangan klien dulu, membantu mencuci tangan klien, terus memberitahu klien bahwa pakaiannya harus dibuka. Terus lalu bagian yang harus terbuka itu ditutup dengan selimut dan kain penutup lainnya seperti itu. Selanjutnya persiapan sudah siap dan dimandikan dengan urutan sebagai berikut. Yang urutan pertama yaitu berupa ada mencuci muka, mencuci lengan, setelah itu ada mencuci dada, setelah itu ada mencuci perut, mencuci punggung, kaki dan lipatan paha serta genitalia seperti. Untuk urutan yang pertama yaitu saya mencuci muka pada klien. Yang pertama di sini saya membentangkan handuk di bawah kepala klien dan membersihkan bagian mata klien dengan menggunakan air. Nah, di sini gunakan satu sisi waslap untuk membersihkan satu mata. Nah, saya menanyakan kepada klien di sini apakah ingin memakai sabun atau tidak seperti itu, dan pasien ingin menggunakan sabun pada saat itu. Setelah itu saya membersihkan wajahnya, telinga, leher pasien dengan menggunakan waslap dan saya keringkan setelah itu. Setelah mencuci muka, saya ke bagian lengan. Yang lengan yang pertama di sini adalah turunkan selimut mandi yang sudah saya tutup tadi itu. Lalu saya menaikkan kedua tangan klien. Lalu saya meletakkan handuk itu di atas dada klien dan melebarkan ke samping kiri dan kanan sehingga kedua tangan dapat diletakkan ke atas handuk seperti itu. Nah, selanjutnya saya membasahi dan menyabuni bagian lengan klien yang dimulai dari sisi yang paling jauh dari perawat, kemudian bilas dan keringkan. Lalu saya melakukan hal yang sama pada lengan sisi terdekat perawat atau saya sendiri seperti itu. Untuk langkah selanjutnya yaitu saya mencuci bagian dada dan perut. Nah, di sini untuk mencuci dada dan perut di sini adalah tinggal menaruh pakaian bawah klien dan menurunkan selimut mandi sampai ke area pubis klien seperti itu, dan saya menaikkan kedua tangan klien tersebut dan mengangkat handuk serta membentangkan handuk pada sisi pasien seperti itu. Nah, untuk selanjutnya saya membasahi dan menyabuni pada bagian ketiak, dada serta perut pasien dan kemudian saya bilas dan saya keringkan dengan handuk. Selanjutnya pada bagian punggung, karena punggung tersebut memiliki luka atau ulkus DM tersebut, maka luka tersebut ditutup sudah di GV seperti itu. Dan langkah-langkah yang pada mencuci punggung itu yang pertama adalah miringkan pasien ke kiri, di mana di sini karena pasien tersebut
dia mampu duduk kalau hanya tidak lama dalam waktu yang lama. Jadi pasien meminta duduk seperti itu pada saat saya membersihkan punggung. Saya di sini membentangkan handuk di bawah punggung hingga ke bagian bokong seperti itu, dan saya membasahi dan menyabuni punggung, kemudian saya bilas dengan hal yang sama. Lalu saya menelantangkan kembali pasien dan mengenakan bagian atasnya, mengenakan selimutnya dengan rapi kembali. Nah, selanjutnya pada bagian kaki, di mana di sini saya mengeluarkan kaki klien ini dari sisi jauh dari perawat dengan menggunakan selimut mandi seperti itu, dan saya membentangkan handuk tersebut di bawah kaki dan menekuk lutut klien. Setelah itu saya basahi, saya sabuni kaki klien tersebut, dan kemudian saya bilas hingga saya keringkan. Dan saya juga melakukan hal yang sama pada kaki sisi lain, yaitu sisi yang terdekat dengan perawat. Selanjutnya, hal yang terakhir yang saya lakukan adalah mencuci daerah lipatan paha dan genitalia, di mana di sini saya membentangkan handuk di bagian bokong, di bawah bokong, dan saya membersihkan daerah dari lipatan paha tersebut dan genitalia dengan cara dibasahi, disabuni, dan dibilas. Setelah itu saya keringkan. Nah, saya membantu pasien menggunakan pakaian bagian bawah dengan mengangkat handuk tersebut, dan saya mengganti selimut mandi dengan selimut pasien yang pasien gunakan untuk tidur seperti itu, dan saya merapikan kembali bed pasien dan memposisikan pasien tersebut supaya nyaman. Dan saya setelah itu membereskan alat, pakaian dan alat tenun yang telah dipakai atau kotor itu saya bersihkan dan saya masukkan ke troli kotor. Lalu saya mencuci tangan dan saya mendokumentasikan tindakan saya kepada klien. Dan pada saat pada saat setelah melakukan tindakan tersebut, saya bertanya dengan klien apakah ibu merasa nyaman, dan klien merasa nyaman, lebih segar seperti itu pada saat dilakukan tindakan memandikan pasien tersebut seperti itu. Dan setelah itu saya lapor dengan CI saya bahwa saya telah melakukan tindakan tersebut, dan pada saat itu juga CI saya melihat saya melakukan tindakan tersebut walau tidak sepenuhnya melihat, karena di sana CI saya juga sibuk dengan pasien yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.